yang terpenting adalah follow Instagram saya, itu yang lebih penting karena itu bisa berkomunikasi terus ya. Sekarang kita apalagi minggu ini kita lagi rame tengah bahas tentang daftar efek syariah, keluarnya saham-saham Garuda, itu sangat fenomenal sekali, menjadi tema yang menarik karena sedang di-endorse oleh seseorang yang terkenal juga ya. Oke, kemudian juga di komunitas kita di Syariah Saham, @Mang Amsi ya. Nah, kita mulai, ini juga perkenalan, ini di Kontan ya. Kebetulan waktu itu saya ngisi acara di Bursa Efek dan ternyata ada media yang meliput dan wawancara dan akhirnya menjadi berita seperti ini, dan saya tetap senang tinggal lebih rileks menghadapi pasar modal yang selalu bergejolak begitu. Jadi meskipun pasar merah karena di depan saya banyak sawah, tetap kelihatan hijau gitu kan. Jadi bagi saya merah dan hijau itu ternyata cuma warna, yang penting cuan atau tidaknya gitu. Oke, kita lanjut juga. Ini adalah data terbaru dari Global Islamic Finance Report. Sebelum saya masuk tentang perbankan, saya antarkan dulu Bapak Ibu dan peserta itu mengenali bahwa pasar modal kita ini, pasar modal syariah terutama adalah bukan calon lagi, bakal menjadi pusat industri halal terbesar di dunia begitu. Kenapa? Karena ini alasannya karena kita punya pertumbuhan yang masih sangat masif. Bayangkan pasar modal kita baru dimeleki ya, baru diliterasi atau baru dikenal oleh masyarakatnya itu hanya sekitar mungkin sekitar 2%-an atau 1, sekian persen. Apalagi yang pasar syariah ini baru 0,03 atau 0,04%. Baru ada 80 ribuan investor saham syariah, khusus saham syariah, dari 200 jutaan penduduk Indonesia. Nah itu sangat, kalau dari sisi industri orang bisa melihat itu sebagai sisi pesimis, atau kalau dari sisi lain justru sisi optimisnya gitu. Kenapa? Karena kalau pesimisnya kan, aduh gimana ya, mau ngenalin saham syariah orang kan nggak kenal gitu, orang belum pada kenal, itu sisi pesimisnya. Tapi kalau sisi optimisnya, kalau saya bisa mengenalkan orang dengan saham syariah, maka saya bisa banyak berkontribusi buat banyak orang, kan seperti itu. Itulah yang melandasi juga lahirnya syariah saham. Syariah saham lahir di pasar yang sepi, pasar yang nggak rame begitu. Tahun 2015 itu kita ada syariah saham, dan secara statistik waktu itu ternyata saya punya datanya, investor saham syariah itu baru 4 ribuan. Bayangin kita ngomong saham syariah di depan 4 ribuan orang, itu kan nggak rame gitu. Nah kalau sekarang sudah mulai 80 ribuan orang, jadi melonjak berapa itu, hampir 10 kali lipat ya, bukan 10 kali lipat lagi, 20 kali lipat gitu ya, dari 4.000 ke 80.000. Jadi melonjak 20 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, itu tidak bisa dikalahkan oleh pertumbuhan investor konvensional. Jadi sebenarnya investor pasar modal syariah itu secara pertumbuhan itu melonjak drastis, meskipun secara jumlah masih sedikit. Secara volume transaksi melonjak drastis, tapi secara besarannya, nominalnya memang masih sedikit. Tapi kita patut juga berbangga karena pasar modal syariah kita itu adalah sahamnya itu melebihi dari 50% kapitalisasi, atau juga market share-nya sudah lebih dari 50%. Satu-satunya instrumen syariah yang market share-nya di atas 50%. Perbankan belum seperti itu, asuransi belum seperti itu, tapi saham syariah justru lebih dari 60%, meskipun peminatnya hanya 0,0 sekian persen. Tapi itulah yang menjadi pertumbuhan, yang menjadi aset ke depan. Kenapa? Malaysia ini yang menguntit kita, Malaysia, dan kita menggeser Malaysia dari kedua menjadi ke satu, menjadi kedua, kemudian kita melonjak dari ke-6 menjadi pertama, karena Malaysia itu meskipun sudah melek semuanya, penduduknya tetap seperempatnya Indonesia gitu. Betul nggak? Jadi bayangkan, meskipun Malaysia sudah 100% melek investasi pasar modal syariah atau melek investasi saham syariah, jumlah mereka nggak pernah akan bisa menyamai bahkan setengahnya Indonesia gitu. Bayangkan, Indonesia itu kalau setengahnya melek saham, itu 100 juta orang. Itu berapa kali lipat penduduk Malaysia kalau 100% mereka sudah melek gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu akan menjadi kiblat pasar modal, kiblat industri halal. Dan teman-teman, saya bukan mengajak, dan saya mengajaknya ada dasarnya gitu. Saya yakin kalau teman-teman hanya sekedar menjadi penonton, pengamat, tidak menjadi, apalagi mendebat begitu, kapan kita mau jadi praktisinya dan berkontribusi. Jadi mulailah sekarang, dari sekarang kita mulai ajak teman sekasur begitu ya, istri kita, ajak teman tetangga, ajak ya untuk melek investor. Dan sekarang mulai ramai fenomenanya, makanya sekarang banyak mendadak investor lah gitu Kang Arfi. Jadi yang asalnya artis jadi investor, yang asalnya komika jadi investor, yang asalnya ustadz pun jadi investor. Sekarang lagi ramai kan seperti itu, karena tadi gitu, karena orang pada pandemi banyak cek sunarama lo baca cicing di imah, lagi gak ada gerak apapun, akhirnya ya belajar apa yang bisa menguntungkan tanpa harus kemana-mana, akhirnya masuk di saham. Sayangnya, mohon maaf, beberapa misalnya influencer itu
langsung menarik orang supaya impulsif. Oh, saham itu menguntungkan, nggak dikenalkan risikonya. Sementara kita konsisten syariah saham dan mungkin ISP juga sama, kita dari awal selalu berdedikasi berkontribusi supaya orang itu melek saham beneran. Kita menjelaskan saham apa adanya, bukan ada apanya gitu. Seperti itu ya. Indonesia menjadi pasar modal terbaik di dunia untuk saham syariah. Ini pasar modal syariah terbaik 2 tahun berturut-turut. Ini membuktikan bahwa dunia punya kepercayaan kepada Indonesia bisa tumbuh menjadi industri pasar modal yang terbaik di dunia dalam hal yang syariah. Ini fatwa terbaru tentang saham ya, DSN MUI nomor 135. Kemarin saya buat feed-nya lengkap 2 bagian karena nggak cukup ternyata 1 bagian. Silakan teman-teman baca di Instagram saya @mang_amsi. Di situ saya jelaskan bagaimana landasan hukum dari awal, kemudian kontennya yang dimaksud di fatwa terbaru ini apa namanya, yang terbaru apa aja, yang lebih mendetail itu dirinci itu apa aja. Jadi saya menjadi 2 bagian karena nggak cukup untuk 1 feed ya. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman di kriteria di fatwa saham ini, fatwa terbaru ini adalah adanya kriteria yang dimasukkan ke dalam fatwa. Jadi selama mungkin 9 tahun terakhir dari 2011, karena itu fatwa terakhir di 80 ya, itu tidak dijelaskan gitu ya, tidak dijelaskan mengenai kriteria saham syariah. Nah, ini yang kembali kita kritisi juga kepada beberapa teman, bahwa kita tidak serampangan gitu ya, tidak serampangan memilih saham syariah karena ada kriterianya. Nah, ketika kita memilih kriteria saham syariah, maka yang pertama itu ya perusahaannya secara kualitatif harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, total utangnya tidak lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan halalnya maksimal 10%. Nah, kemudian pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kaya atau cleansing dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Cleansing juga sudah dijelaskan kemarin oleh feed-nya syariah saham ya, kalau fatwanya ada di mang_amsi. Nah, kalau mekanisme cleansingnya dijelaskan sama Minsya di @syariah saham. Jadi ini menyambut munculnya daftar efek syariah terbaru ya. Jadi kita sedikit update lah, meskipun kita ini sekarang lagi ramai juga dengan teman-teman yang Mang, kok ada ya sebagian yang menyarankan saham ini padahal nggak syariah ya. Tadi ada mekanisme cleansing dan akan ada mekanisme yang lainnya. Nah, teman-teman perlu mengenal juga ada 3 fatwa, trio fatwa sebelumnya yang mudah dihafal nomornya 20, 40, 80. 2, 4, 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, itu rumusnya teman-teman. Gampang kan nggak panggilnya? 2, 4, 8. 2 kali 4, 8. 20, 40, 80. Saya suka ya menghafal-hafal dengan tautan itu supaya mudah. Tadi juga fatwa juga gampang. Fatwa terbaru itu 135. Angka ganjil pertama kan Kang Arfi? 135. Oh, iya. 135 itu nggak kebetulan loh, tapi itu benar-benar tertakdirkan gitu ya. 135. Nah, itu gampang. Tahun 2020 kan? 2020. Ditetapkannya tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Jadi 20 Mei 2020 itu kebangkitan insya Allah pasar modal syariah, terutama saham syariah. Nah, tahunnya itu ganjil, 2001, 2003, 2011, 1311. Jadi uniknya fatwanya genap, tahunnya ganjil, tapi yang terbaru fatwanya ganjil, tahunnya genap. Fatwa 135 tahun 2020, betul nggak? Nah, itu bukan Illuminati ya. Itu mah aku aja. Nggak ada hubungannya sama konspirasi ini, nggak. Oke. Fatwa nomor 20 itu reksadana syariah. Kemudian fatwa 40 itu tentang prinsip syariah di pasar modal. Fatwa 80 ini yang paling panjang judulnya, sampai sekarang pun saya belum hafal detail, belum hafal pas gitu. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Oh, panjang sekali. Ini mungkin fatwa paling panjang judulnya. Tapi yang sekarang itu fatwa paling simpel judulnya. Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Cuma 1 kata, tentang, coba kita cek dulu ya sebentar. Nah, ini fatwa nomor 135 tentang saham. Cuma 5 huruf gitu. 1 kata ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Kemarin kita bikin video live di YouTube tentang membahas bagaimana sih membedah fatwa yang terbaru dari urutan kaidah istinbatnya, metodologi ijtihadnya sampai ke kontennya. Meskipun saya bukan ahli fikih, tapi setidaknya mengenali struktur atau sistematika pembuatan fatwa di MUI. Nah, yang terpenting dari fatwa nomor 80 ini adalah pertama, transaksi efek di bursa efek menggunakan akad bai al-musawamah, jual beli, nggak ada judi di situ. Yang kedua, transaksi saham dianggap jual beli saham syariah. Kemudian
transaksinya tidak melanggar syariat. Kemudian ini yang nomor 3, menjawab untuk yang suka one day trade ya. Jadi kalau teman-teman punya saham hari ini BPJS ya, kalau kata Kang Dery, beli pagi jual sore itu boleh. Ini landasannya Fatwa nomor 80 tahun 2011, selama sahamnya syariah dan tidak menggunakan utang margin, karena pasti nggak bisa. Nah, sekarang langsung ke tema ya. Nah, mungkin nanti secara mekanisme dari ada tim dari IPOT yang akan menjelaskan. Kita langsung masuk ke tema, kenapa sih memilih saham syariah? Orang banyak pernah ada yang japri ke saya gitu. Dia itu tergiur dengan ini ya, yang sebelah sini. Dia tergiur untuk membeli saham non syariah gitu ya. Tapi apakah haram jika saya tidak akan ingin membeli saham yang di kategori yang dilarang gitu kan dan seterusnya. Akhirnya saya jawab gitu kan. Ya bagi saya mungkin berbeda ya. Saya tidak pernah tergiur dengan saham bank konvensional dan juga saham non syariah. Karena bagi saya keuntungan saham syariah adalah amanah dan berkah, bukannya minat profit. Tapi kita berani sekarang mengatakan bahwa saham syariah juga tidak kalah gitu. Buktinya ini saham syariah, BRI Syariah dari awal tahun sampai hari kemarin sudah naik 344%, sementara Bank BRI induknya malah minus 2%, belum sampai ke BFP-nya malah gitu ya. Seperti itu. Ini membuktikan bahwa syariah juga tidak main-main keuntungannya gitu. Nah, untuk tema di siang ini, mohon maaf, waktu saya sampai jam berapa, Kang? Sampai jam 13.45, Kang. Siap. 26 menit lagi ya. Iya. Jadi kita akan masuk ke materi pokoknya, ini agak pelan-pelan. Siap, agak pelan-pelan karena saya pun masih belajar ngebahas saham perbankan. Karena bagi saya saham perbankan itu ya cocoknya di trading aja gitu ya. Nah, kita mulai ya. Jadi saham syariah di sektor keuangan itu, nah ini paling enak teman-teman. Teman-teman nggak usah ragu lagi karena emiten aktif. Jadi tadi kalau kita bahas sebentar ya, emiten syariah itu ada 2 di Bursa Efek itu. Ada emiten aktif, ada emiten pasif. Nah, emiten aktif ini yang dari awal sudah menyatakan diri sebagai saham syariah. Kenapa? Karena perusahaannya memang perusahaan syariah, ada infrastruktur dan ada perangkat-perangkat yang diwajibkan supaya perusahaan tersebut harus sebagai emiten syariah. Contohnya, ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang 4 ini teman-teman nggak usah ragu karena ini emiten aktif syariah. Sementara yang sisanya sekarang ada 421 emiten syariah, dikurangi 4 yang emiten aktif, berarti ada 417 yang pasif. Nah, pasif ini mereka tidak pernah menyatakan dirinya sebagai emiten syariah, tapi mereka dinilai oleh OJK dan DSN MUI. Contoh misalnya, TLKM nggak pernah di ADART-nya bahwa kami adalah perusahaan syariah, tidak. Tapi kalau 4 ini semuanya ada di ADART-nya, di akta pendiriannya mereka adalah perusahaan berbasis syariah. Maka kan teman-teman nggak usah ragu lagi. Sebenarnya paling enak ngebahas ini karena ini pasti syariah begitu ya. Tidak ada lagi alasan yang lain. Ya mungkin hal-hal kecil lah mungkin yang ini. Tapi kalau yang saham lain kemarin juga rame. Kenapa Mam sih nggak beli Garuda, GIA dan GMFI? Saya jawab di feed. Saya buktikan dengan data utangnya. Kenapa Mam sih nggak beli Astra Internasional sekarang? Saya buktikan dengan datanya ternyata ketika jasa keuangannya itu lebih dari 10% dari total pendapatan gitu. Karena ada Bank Permata yang dijual. Nah, kalau membahas sektor keuangan syariah itu semuanya sudah dinyatakan emiten aktif syariah. Jadi kalau ada emiten aktif di Bursa Efek itu ada hanya 4 yang emiten aktif syariah. 4-4-nya ada di sektor keuangan. Jadi, yang pertama kali listing adalah PNBS ya. Kemudian BRIS, ketiga BTPS, keempat ini yang mungkin nggak terkenal teman-teman. Ini JMAS. Perusahaannya nggak liquid, jadi kalau saya tidak menyarankan JMAS, jadi kita nggak akan bahas JMAS. Pertama karena dia tidak liquid, kedua karena dia industrinya asuransi syariah, jadi tidak nyambung dengan ketiga ini. Jadi kita akan ngebahas 3 hal ini. Sekarang ini lagi ramai happening ya, BRIS karena merger gitu kan, Panin Dubai karena right issue. Kita lihat. Jadi saya ambil datanya dari Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan yang sifatnya bukti iklan. Kenapa saya mau ngambil rasio khas perbankan yang berbeda dengan rasio saham pada umumnya? Pertama PNBS, kedua BTPS, saya mengambil laporannya yang terbaru ya, 30 September 2020. Ini belum saya share di event manapun, jadi terima kasih ya SB Bogor dan Sukabumi. Jadi saya suka hal yang baru. Jadi saya sambil belajar akhirnya. Oke, ini ya 3 bank ini. Nah kita lihat sekarang dari sini. Jadi kita bandingkan dulu profilnya, namanya sudah ya. Kenapa sekarang Panin Dubai Syariah? Karena ada Dubai Islamic Bank yang masuk menjadi pemilik 38%. Kemudian IPO-nya paling duluan PNBS, kemudian BTPS, kemudian BRIS. Yang BTPS BRIS ini saya menyaksikan langsung karena beda 1 hari. 8 Mei dan 9 Mei ya. Ini beda 1 hari. Nah, ini kebetulan waktu itu saya masih kuliah, sedang cuti ngajar. Saya juga tahu ini waktu saya di mana ya, masih ingat itu PNBS lagi ramai waktu itu di Kerek ke 105 dan seterusnya.
dan sekarang balik ke gocapan ya, di bawah 100 maksudnya. Nah, harga IPO 100, BTPS 975, BRIS 510. Nah, sekarang harga terakhir kemarin Jumat, PNBS 78, BTPS ini paling tinggi ya, 4.100 dan BRIS-nya segini. Kemudian ada jumlah sahamnya saya juga tuliskan, ini paling banyak ya. Kemudian ini paling sedikit. Kapitalisasinya paling gede BTPS gitu, BTPS. Kapitalisasinya paling kecil adalah PNBS. Nah, ini pemegang sahamnya saya buatkan ya. Jadi ini semuanya induknya sudah listing juga. PNBS induknya PNBN, BTPS induknya PNBN, BTPN maksud saya, BRIS induknya BBRI ya. Jadi dan dimiliki lebih dari 50% oleh induknya tersebut. Kita masuk ke neracanya. Nah, meskipun misalnya BTPS kapitalisasinya paling besar, tapi secara aset paling besarnya adalah BRIS, 56 triliun. Utangnya paling gede adalah BRIS tentunya, karena ini juga porsinya ya. Kita baca saja, dana syarikat temporer juga. Nah, ekuitas yang paling gede justru BTPS. Jadi meskipun BRIS asetnya 56 triliun, tapi ekuitas gedean BTPS 5,5 triliun. Nah, kita lihat rasio utangnya. PNBS itu 0,85 dari asetnya. BTPS paling kecil 0,64, BRIS lebih banyak lagi 0,91 ya. Kemudian jadi ini tidak menjadi salah satu rasio. Kenapa? Karena memang bank berbasis utang kan, bank berbasis pembiayaan dan pinjaman, di mana pasti gede lebih dari satu karena dia kan hidupnya dengan pinjaman gitu ya. Nah, kita lihat juga nilai buku ini diambil dari ekuitas dibagi jumlah saham. Maka muncul PNBS Rp42. Jadi meskipun PNBS harganya 78, tapi nilai bukunya cuma 42 gitu. Kemudian BTPS harganya 4.100, nilai bukunya 719. BRIS, mohon maaf ini direkam nggak, Kang? Iya, direkam. Udah ya? Oke. Nah, book value 535. Ini nilai buku ya, bukan nilai wajar teman-teman, nilai buku. Kadang orang menyamakan nilai buku dengan nilai wajar. Itu berbeda. Tapi ada juga yang bisa sama gitu, kalau tergantung mazhabnya ya. Ada yang misalnya menganggap nilai buku itu adalah nilai wajar, tapi ada yang menganggap nilai wajar itu berbeda lagi, Mang. Kita harus menghitung lagi hal lain, nah itu bisa. Tapi sebenarnya cara awal ya, pintu masuk di value investing itu pakai book value. Nah, kalau lebih rumit lagi, complicated lagi, nanti belajar lagi misalnya tentang nilai intrinsik. Kalau misalnya batu bara, hitung cadangan batu baranya berapa tahun lagi yang bisa, misalnya gini, pilih mana PTBA, ITMG, ADRO misalnya kan, orang langsung hitungnya cadangan batu bara. Kemarin saya iseng ngitung cadangan batubara PTBA. Ternyata yang cadangan batubara yang bisa tertambangnya itu masih ada 113 tahun lagi. Itu sudah nyata, sudah tertambang gitu. Apalagi kalau dihitung dengan yang tidak tertambang itu bisa berapa ratus tahun lagi. Jadi sebenarnya PTBA misalnya kalau untuk jangka panjang, untuk selama orang masih butuh listrik dan pakai PLTU, ya mereka akan tetap eksis gitu. Karena cadangannya aja masih 113 tahun. Kecuali ada kebijakan energi di dunia yang mengubah segalanya. Tapi PTBA kan sampai sekarang masih memasok domestik gitu ya. Itu sebagai catatan aja. Nilai intrinsik tidak dilihat saja dari nilai buku, tapi juga nilai lain. Kalau misalnya sawit, hitung pohon tertanamnya yang panen itu biasanya usia berapa tahun sampai berapa tahun. Itu yang paling banyak sekarang dimiliki oleh perusahaan sawit mana misalnya. Nah seperti itu teman-teman ya, sebagai contoh aja. Kita masuk ke profitabilitas atau laba rugi. Kita lihat PNBS itu pendapatannya cuma 500 miliar. BTPS 2,9 triliun, BRIS 3,03 triliun. Tapi dari sisi efisiensi BTPS paling bagus. Dari 2,9 dia bisa menghasilkan laba kotor 2,5 triliun, sementara BRIS cuma 1,9. PNBS jangan dilihat, cuma 100 miliar. Kemudian laba operasional, ini malah rugi ya. Laba operasional malah rugi, ini masih ada 600 miliar dan lebih tinggi dibanding BRIS. Lihat, BTPS pendapatannya 2,9, BRIS lebih tinggi. Tapi laba operasionalnya bisa 2 kali lipat BRIS. Begitu ya. Laba sebelum pajak, kita lihat. BTPS 677 miliar, BRIS cuma 299. Laba bersihnya juga, PNBS 244, ini aneh nih laba bersihnya. Kenapa? Karena kenapa ada laba bersih, padahal dia minus. Itu biasanya ada pendapatan lain-lain. Dan itu tidak sehat secara keuangan ya. Boleh jadi dia menjual aset atau apa, saya belum baca secara detail. Boleh jadi dia menjual aset atau menjual apa. Kemudian setelah dihitung kita bersihnya, kita lihat juga itu ada yang lagi nonton drakor ya.
Udah Mang, dua udah Mang. dua kali lipat dari BRIS untuk laba bersihnya. Nah, kita lihat bahwa EPS atau EPS atau earning per share atau laba bersih per saham PNBS itu sangat sedikit, Kang. Pak, Bu. Cuma 0,01 rupiah per lembar. BTPS 66, BRIS 20-an lah kalau kita bulatkan. Maka hasilnya lihat, pernya PNBS. Jadi lihat, Bapak Ibu teman-teman jangan lihat harganya aja 78. Oh, murah nih di bawah cepet nih gitu kan. Kita lihat di sini, pernya hampir 10.000 kali. Asumsinya kalau per itu kan berarti kita berani membayar saham ini untuk 10.000 tahun, 10.000 tahun. Seperti itu kan, biasa gitu kalau di konversinya. Karena dia akan baliknya 10.000 gitu ya. Kemudian yang ini 47 kali, ini 57 kali, ini juga sudah sangat tinggi-tinggi sih semuanya ya. Price to book-nya PNBS memang kelihatan menarik 1,8 gitu. BTPS 5,8, BRIS 2,7. Nanti kita rata-ratakan ini berapa misalnya ya. Nah, sekarang arus kasnya kita lihat. PNBS itu operasionalnya minus. Investasinya minus juga. Maka dia pendanaan dia nggak ngapa-ngapain. Dia minusnya 290 miliar di periode sampai September. BTPS nambah 190 miliar dan BRIS nambah 1,9 triliun. Kalau dari arus kas memang BRIS yang paling nambah gede gitu ya. Dan di akhir periode kasnya sekarang PNBS cuma 800 miliar, BTPS 2,2 triliun, BRIS 6,1 triliun. Itu dari data laporan keuangan yang kita himpun di Q3 ya, 2020. Nah, sekarang kita akan cek rasio keuangan khusus bank. Karena bank ini berbeda. Bank syariah berbeda lagi. Jadi rasio perbankan itu berbeda dengan rasio perusahaan lain. Nah, kemudian perbankan syariah pun sedikit berbeda dengan rasio perbankan secara umum. Kenapa? Karena ada istilah yang berbeda. Misalnya, kalau di rasio di perbankan umum itu NPL, non performing loan, pinjaman kredit macet gitu ya, pinjaman yang tidak perform. Kalau di bank syariah NPF, non performing financing gitu, pembiayaan yang tidak perform. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita lihat. Saya sudah highlight. Jadi yang hijau ini yang paling bagus, yang merah itu yang paling jelek di antara ketiganya. Teman-teman boleh bandingkan nih ya. Nanti boleh ini saya share lah ininya apa? Slide-nya teman-teman boleh cek ya nanti. Nah, ini yang saya tebal itu adalah rasio umum yang sering digunakan. Jadi yang ini boleh gak dilihatnya yang tebal. KPMM itu kalau bahasa elitnya adalah CAR, Capital Adequacy Ratio kalau nggak salah. Saya bukan orang ekonomi ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau tidak terlalu fasih menerangkannya gitu. Nah ini KPMM itu sudah di-Indonesiakan, kewajiban penyediaan modal minimum. Yang paling kuat BTPS, yang paling lemah PNBS gitu ya. Nanti ada kriterianya, teman-teman boleh baca rasio CAR yang direkomendasikan. Itu misalnya di atas berapa persen itu bagus, antara sekian ini sedang, sehat, sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat. Nah itu nanti teman-teman baca ya. Seperti itu. Kemudian ini aset produktif bermasalahnya sedikit ya, semakin sedikit semakin bagus. Kemudian CKPN-nya ini juga kalau ini meningkat karena mungkin sedang krisis ya. Tapi kita lihat di 1, 2, 3, di 6 rasio pertama kita sudah bisa lihat secara kasat mata bahwa winnernya adalah BTPS ya tentunya. BTPS itu kuat di sini. Dan rasio, yang ini yang paling menariknya, rasio funding yang gagalnya atau rasio kredit atau pembiayaan macetnya bahkan bersihnya 0%, hampir nggak ada mungkin ya, sangat sedikit sekali. Kotornya pun cuma di bawah 2%. Ini fantastis kalau menurut saya BTPS itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan profitabilitasnya atau dengan rasio lainnya ya. Return on asset-nya BTPS paling kuat, return on equity BTPS paling kuat. Net imbalan. Nah, kalau dibahas di konvensional net interest margin. Imbalan dibandingkan dengan pendapatan. Ini BTPS menarik 24,13%, 5 kali lipat BRIS, 24 kali BNBS. ROE-nya, return on equity-nya BTPS itu hampir 2 kali lebih BRIS, dan ini berapa nih? Mungkin 120 kali, 400 kali kayaknya dibanding PNBS ya. Nah ini juga BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. PNBS ini biayanya melebihi daripada pendapatannya. Ini saham yang kurang sehat kalau menurut saya.
meskipun lagi ramai sekarang dikerek di pom-pom gitu ya, karena mau ke 100. Nah, BTPS itu paling kuat, paling minim. Semakin minim semakin bagus, itu biaya operasional. Risk juga lumayan agak riskan juga 90%. Kalau BTPS cuma 70%. Dan ini yang penting adalah financing to deposit ratio-nya. Pembiayaan dibanding ada dana yang dititipkan itu paling tinggi adalah BTPS dan paling rendah justru adalah BRIS. Ini apakah karena mungkin deposito terlalu berlimpah ketimbang pembiayaannya. Itu tentang rasio perbankan yang mungkin nanti teman-teman bisa baca dan telah lagi. Saya hanya menyediakan datanya buat teman-teman ISP Bogor dan Sukabumi dan teman-teman yang lainnya. Silakan nanti diterjemahkan oleh masing-masing. Nah, isu berikutnya adalah merger bank syariah kan, seperti itu ya. Merger bank syariah. Kemudian kita ambil dari materi public expose-nya langsung. Kita bisa lihat data-data di sini misalnya pertumbuhan market share dibanding BRIS terhadap perbankan syariah. Kita memang bisa lihat di sini 3 besarnya adalah BSM, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah. Disusul Bank Muamalat dengan Bank Aceh. Kemudian untuk ini asetnya ya, ini asetnya. Kemudian untuk dana pihak ketiganya paling tinggi BSM, kedua BRI Syariah, ketiga BNI Syariah, disusul Bank Muamalat dengan Aceh. Sama nih. Jadi 5 besarnya itu didominasi oleh BSM, BRIS, BNI, Bank Muamalat dan Bank Aceh. Ini kita bisa lihat di sini di sini market share ya, pertumbuhan market share terhadap perbankan nasional. Jadi BRIS ini mengalami lonjakan di tahun 2020. Jadi dulunya cuma di bawah 10%, sekarang sudah di atas 10% gitu ya, dibanding dengan bank lain. Nah, ini ringkasan kinerja terbarunya. Asetnya tumbuh 50%, pembiayaan tumbuh 50%, dana pihak ketiga tumbuh fantastis juga, laba bersihnya tumbuh 240-an%, net income marginnya juga lumayan 6% ya. Ini mungkin rasio keuntungannya. NVF-nya turun ya, NVF-nya menurut dia turun, netnya 100,73% juga. Jadi intinya kalau NVF turun berarti bagus ya, berarti rasio kredit macetnya turun. Kemudian modal intinya naik. Nah, itu ringkasan kinerjanya. Kemudian ada wacana, udah ramai ini dulu ya, tentang merger 3 bank syariah BUMN, BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Nah, kita bisa lihat kalau ini bergabung, maka kita bisa cek asetnya begitu, kemudian ATM-nya, jumlah ATM-nya, cabangnya, karyawannya, nasabahnya. Nasabah paling banyak BSM, disusul BRI. Jadi BRI Syariah ini pertengahan ya antara BNI dan Bank Syariah Mandiri, dan ini juga punya pasar masing-masing. BNI Syariah itu lebih ke misalnya corporate ya. Kalau BRI Syariah lebih ke UKM dan pedesaan, dan Syariah Mandiri itu lebih ke pendidikan. Dan satu lagi sebenarnya ada lagi BTN Syariah, itu lebih ke KPR. Jadi sebenarnya kalau empat-empatnya merger lebih bagus, tapi BTN mungkin kayaknya belum mau ya, seperti itu. Nah, ini juga nanti proyeksinya ke depan hasil penggabungan itu akan menjadikan bank hasil penggabungan, atau nanti ada yang namanya bank aman atau apa ya, atau digabung misalnya Bank Rakyat, Bank Nasional Rakyat Mandiri gitu ya, bisa kan seperti itu, gabungan antara BNI, BRI dan Bank Mandiri, jadi Bank Nasional Rakyat Mandiri, seperti itu. Nanti akan targetnya menjadi 10 besar bank syariah dunia gitu di sini nih, kapitalisasinya 8 miliar dolar di tahun 2025. Nah, ini juga ada berita terbaru minggu-minggu kemarin bahwa BRIS resmi naik menjadi bank buku ketiga. Ini dari Samaya Sekuritas datanya. Jadi meningkatkan modalnya itu sampai 5.000 triliun ya, 5.057 triliun. Jadi akan lebih tinggi lagi, betul ya, karena karena akan ini 5 mungkin ya. Bukan 5.000, ini 5,057 ya. Karena ekuitas ini modal itu. Nah, modal ini akan tumbuh lagi kalau misalnya pemergernya selesai, katanya seperti itu. Ini saya ambil dari YouTube-nya teman saya, Frans Wiguna. Beliau sangat detail menjelaskan nilai wajar BRIS. Tapi kalau teman-teman ingin simpelnya, lihat di sini aja. Jadi kan kemarin ada yang ramai 781, ini nilai wajarnya hasil penilaian ya, 781. Kemudian dihitung PBV rata-rata perbankan ada misalnya di 2,08 seperti itu. Nanti kalau sudah muncul ya. Nah, kemudian juga
Di sini Kang Frans itu mensimulasikan PBV maksimum yang dimiliki oleh BTPS ini 4,46, PBV minimum yang dimiliki oleh BBNI, dan average-nya 2,08 dari perbankan besar yang dirata-ratakan 2,08. Maka target harga optimisnya itu ada di sekitar 2.200 gitu. Kemudian minimumnya bisa aja ke 380-an kembali gitu. Rata-ratanya di 1.000-an. Jadi sebenarnya sekarang juga kenapa sih susah di bawah 1.000? Mungkin karena ada rata-rata ya. Rata-ratanya di sekitar 1.000-an di situlah. Dan secara teknikal pun sekarang jarang menembus di bawah 1.100-an begitu. Selalu di atas 1.200, 1.300 seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan belum final karena RUPSLB-nya kalau tidak salah bulan-bulan ini, kemudian mulai efektif mergernya Februari. Jadi sebenarnya sih kalau sampai Februari kita bisa aja nyicil di BRI Syariah ini, tentunya dengan risiko yang dipertimbangkan lebih dahulu apakah cocok atau tidak dengan profil risiko teman-teman. Atau ada juga sebagian analis yang mengatakan targetnya 2.800. Ini kan masih berbeda, ada yang bilang 800, ada yang bilang 2.800. Nah, kalau saya kebetulan karena kalau yang saham yang belum jelas valuasinya itu, kita bisa cek di grafiknya aja, di chartnya gimana sekarang misalnya antara penjual pembeli itu lebih banyak di mana, lebih bijak ya menilainya. Jadi kalau belum yakin dan belum pasti untuk menilai wajar suatu saham, jangan masuk gitu ya. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan cukup menjelaskan, dan teman-teman nanti boleh diskusi dengan kita. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, kita diskusi setelah ini. Jadi intinya saham di sektor keuangan syariah itu ada 4, perbankan 3, asuransi 1. Asuransi tidak liquid, jadi kita tidak bahas. Dan dari perbankan tadi yang kita bahas, kita lihat bahwa BTPS itu secara valuasi dan secara rasio itu lebih menarik ketimbang 2 saham lainnya gitu ya. Meskipun BTPS ini minim isu gitu. Kalau PNBS kan ada isu, right issue gitu. Mau dibeli di harga 100-an, tender offer atau apalah namanya. Kemudian BRIS kan ada isu merger. Kalau BTPS ini sebenarnya sepi isu, tapi kinerja menawan gitu ya. Teman-teman tinggal pilih aja mau pilih yang mana, nanti sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan membantu dan ada hal yang bisa kita ambil. Mohon maaf kalau banyak kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mang Hamsi. Masih ada waktu 5 menit, Mang. Ada tambahan, Ya. Mang? Saya kira buat tanya jawab atau buat ikut silakan. Lebih banyak didiskusinya kan. Oke, siap, Mang. Oke. Ini ada pertanyaan, Mang, dari Boleh. Dari Ahmad Dafa. Bagaimana saya sebagai mahasiswa meyakinkan orang tua saya untuk berinvestasi saham syariah? Soalnya mindset beliau bilang riba. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Dava, yang paling penting pertama adalah, kalau saya sih gini Kang, kalau ada yang riba itu saya tanya, menurut Mas, menurut Mbak, riba itu apa? Itu satu. Kalau belum bisa menjelaskan, ya kita tidak usah melayaninya. Kenapa? Karena dia pun belum bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Artinya, kan segala sesuatu itu ada ilmunya gitu. Ketika kita menyebut sesuatu itu riba, itu landasannya apa? Nah sekarang kalau menyebut saham itu riba, tanya balik, di lebah lagi Sundanya, di sebelah mana ribanya? Nah, sebelah mana ribanya itu? Karena setahu saya saham itu ketika di pasar perdana itu adalah sirkahnya musahamah, mudharabah. Jadi ada pembagian kontribusi saham berapa persen dimilikinya, kan seperti itu. Ketika di pasar sekunder di bursa efek, akadnya jual beli, buy al musawamah. Jadi dua-duanya saham itu ada akadnya. Ketika IPO akadnya musyarakah atau sirkah musahamah, ketika beli di putus-putus nggak Kang? Enggak putus-putus. Ya. Ketika di pasar bursa efek atau di pasar sekunder, akadnya jual beli gitu. Akadnya buy. Dua-duanya kan jelas akadnya. Sementara Allah di Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang halal. Ketika dinyatakan saham itu sebagai jual beli, berarti itu kan halal, bukan riba. Jadi jangan sampai karena kita
belum punya ilmunya atau misalnya mindsetnya hanya kata orang, kata ustaz begitu, dan ustaz pun kadang ditanya dalilnya pun nggak paham seperti itu, mereka akhirnya sangat mudah untuk mengharamkan sesuatu gitu. Padahal ya teman-teman, Bapak Ibu, al aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Itu kaidah fikih. Segala sesuatu asal hukum dalam ibadah muamalah, asal hukum dalam ibadah sosial, ibadah ekonomi yang sifatnya goer mahdoh, yang sifatnya bukan ritual langsung ke Allah gitu, itu boleh. Al-ibahah boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai muncul dalil yang mengharamkannya. Maka muncul kaidah lain, al-hukmu yaduru ma'ala illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilahnya, bukan zatnya gitu ya. Kecuali yang sudah jelas zatnya haram. Contoh gini, kurban, pisau atau golok gitu. Golok tersebut di pagi hari ketika Idul Kurban, Idul Adha, kita pakai buat ngegorok, buat menyembelih hewan. Itu kurban kan? Itu dapat pahala loh dengan pisau itu. Sore harinya katakanlah nauzubillah orang tersebut menggorok korban, membunuh gitu. Yang pagi hari pisaunya sama, itu juga. Tapi pagi hari dia mendapat pahala dengan pisau itu karena berkorban. Sore hari dia mendapat dosa besar karena membunuh orang. Padahal pisaunya sama. Pertanyaannya, apa yang menjadikan haram? Bukan pisaunya, tapi perilaku orang terhadap pisau itu. Pisau adalah saham. Bagaimana orang melakukannya gitu. Contoh, saya berikan real di pasar modal. Sahamnya TLKM. Atau jangan TLKM deh. Sahamnya BRIS. BRI Syariah. Sahamnya syariah kan? Tapi belinya pakai margin. Yang menjadi haramnya apa? Perilakunya. Bukan sahamnya jadi haram. Itu ilustrasinya. Ilustrasinya seperti itu. Jual belinya sah, tapi terlarang. Kenapa? Karena menggunakan utang margin yang ada bunga. Di situ riba. Baru di situ kena hukum riba. Tidak langsung apakah misalnya ketika langsung jual beli adalah riba? Tidak juga. Sahamnya saham syariah, tapi karena pakai margin jadi riba. Nah itu jadi haram. Padahal sahamnya syariah. Yang menjadikan haramnya bukan BRI syariahnya, tapi perilaku orang terhadap BRI syariah itu. Mungkin itu ya, Kang Arfi dan Kang Phil. Baik, terima kasih. Semoga menjawab kepada Ahmad Dafa dan teman-teman sekalian yang mungkin bertanya seperti itu. Ini pertanyaan kedua, Kang, dari Khairunisa. Siap. Bisa jelaskan lebih detail mengapa saham bank lebih baik untuk trading? Saya investor saham pemula dan investasi salah satunya di BRIS. Jadi ada stigma di mana saham perbankan itu lebih menguntungkan lah untuk trading. Oke. Terima kasih. Justru kalau saya sebenarnya terbalik ya. Sebenarnya untuk saham syariah, saham perbankan syariah itu cocok buat investasi agak lama. Sebenarnya gitu. Kenapa? Karena dijamin tidak akan keluar dari daftar efek syariah kan. Dijamin tidak akan keluar dari daftar efek syariah gitu. Beda dengan saham lain kan, misalnya seperti itu. Tapi secara pergerakan kalau saya pribadi gitu, saham syariah itu saya punya jangka waktu 6 bulan untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena setelah 6 bulan takut ada pergeseran lagi. Contoh misalnya saya pernah beli TINS, kemudian TINS keluar dari pasar modal, dari daftar efek syariah, saya keluar dulu dari TINS, baru masuk lagi sekarang misalnya, atau misalnya saya pernah beli Garuda juga dulu saya pernah beli Garuda, tapi ketika keluar saya nggak beli. Justru dulu yang tidak masuk misalnya INKP, Tekim, sekarang masuk saya bisa beli. Nah, karena ada perubahan komposisi setiap 6 bulan sekali, maka saya lebih mencocokkan bahwa saham syariah itu lebih cocoknya trading deh. Karena boleh jadi kalau investing tahu-tahu kok nggak ada ya daftarnya kemana, ternyata keluar dari saham syariah. Takutnya seperti itu gitu. Tapi untuk perbankan, khusus perbankan, selama BRIS atau misalnya BTPS itu tidak menjadi bank konvensional, kan pasti dijamin selalu ada di saham syariah. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya 4 emiten aktif yang di bank itu sebenarnya lebih cocok buat invest sebenarnya gitu. Tapi kalau melihat fluktuasi harga ya trading pun kita bisa manfaatkan. Nah, kalau saham selain perbankan justru lebih enaknya trading. Kenapa? Karena 6 bulan sekali di-review. Kalau kita tidak memperhitungkan misalnya, ya itu boleh jadi kita bisa terjebak nanti masuknya di dana non-halal kan seperti itu kan. Baik. Jadi sudah jelas ya Viva atas jawaban Imam Amsi dan teman-teman sekalian. Viva, maaf Khairunisa. Yang pertanyaan ketiga nih Kang. Ini mohon maaf untuk pertanyaan nanti yang sudah ada
dan belum ditanyakan kepada Mak Amsi, nanti bisa ditanyakan via, nanti bisa di-add aja Mak Amsi. Untuk pertanyaan ketiga nih Kang. Boleh. Assalamualaikum Kang Afwan. Saya ingin bertanya mengenai RUPS BRIS tahun ini. Apakah benar jika ingin hadir harus membawa hasil tes rapid? Waduh, saya belum ini lagi ya, saya terakhir ikut RUPS Unilever tahun 2018 atau 2019. Waktu itu ada RUPS LB ya, waktu mau mengeluarkan Blue Band mau menjual Blue Band waktu itu. Itu terakhir kali saya ikut RUPS secara offline ya, sebelum masa COVID kan. Nah, kalau sekarang sih, kalau masa-masa COVID kan sudah ada e-proxy ya, apa namanya? Saya coba cek. Saya juga diundang kok. Jadi ketahuan saya punya dong. Jadi sebenarnya sekarang kan ada IGMS ya, apa namanya singkatannya, saya lupa. Jadi General Meeting Shareholder, jadi RUPS online itu ada kalau nggak salah. Tapi ya kalau mau datang ya mungkin sekarang kan ada mekanisme seperti itu ya. Jangankan untuk RUPS, misalnya kalau bandara juga kan harus pakai hasil rapid test gitu. Jadi sebenarnya sih itu mah aturan bukan aturan BRIS-nya, tapi aturan gedung yang disewa oleh BRIS-nya. Karena misalnya ada di Jakarta atau di mana yang mewajibkan pengunjungnya itu harus ada bukti hasil rapid. Tapi saya menyarankan sih sekarang mendingan online deh, RUPS online aja. Biasanya sih ada ininya, Kang, ada pemberitahuannya ya. Ada linknya ya Kang ya, biasanya kalau itu ya? Biasanya ke email. Ke email. IPOT itu rajin loh, IPOT itu rajin. Ini saya nih ada nih. Oh ya, saya juga diundang ternyata, saya baru nge ya. Tanggal 15 Desember 13.30 Hotel Ibis Styles Tanah Abang. Nah, pilihannya. Nomor 3, keikutsertaan memegang saham dalam rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut. A, hadir sendiri dalam rapat, atau B, dalam aplikasi Easy Kasei yang disediakan oleh PT Kastodian Santra Efek Indonesia pada tautan akses.kasei.co.id. Jadi bisa, saya pernah ikut sudah muncul, jadi ketahuan juga sahamnya. Jadi itu lewat online gitu. Dan saya sih kadang lupa, karena online saya lupa. Kenapa? Karena saya bentrok sambil ngisi kan gitu Kang ya. Jadi ya udah nggak masalah, ikut aja deh. Kadang kan kita ikut juga dulu ya, kalau saya nih, dulu saya ikut RUPS itu buat gaya-gayaan Kang. Oh, saya pernah di Unilever loh gitu. Karena cuma satu lot, kemudian cuma satu lot lo belinya, dan sebenarnya saya jual gitu. Kenapa? Karena sudah untung gitu. Jadi cuman berapa tiket RUPS, foto-foto di Unilever, kita gak sah dong kalau investor Indonesia gak punya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dulu saya seperti itu ya, niatnya. Karena nggak banyak punyanya gitu. Kalau saya punya ribuan lot, mungkin bisa lah. Tapi saya di situ banyak hal yang saya pelajari. Contohnya, ketika saya ikut RUPS Unilever, itu banyak usianya di atas 60 tahun Kang yang ikut. Bahkan ada kakek-kakek yang pakai sendal jepit, pakai celana pendek, itu terus pakai tasnya itu tas tali rapia Kang. Percaya nggak? Tasnya pakai tali rapia gitu. Tapi saya nggak berani nanya, boleh jadi dia kan miliuner gitu. Kita mah cuman jutaan perak gitu, dia mah. Yeah. Jutaan itu nggak banyak teman-teman. Cuman waktu itu kan satu lotnya 4 jutaan, karena 40 ribuan. Kalau sekarang kan 800 ribuan, murah, 700 ribuan. Kalau dulu kan 4 juta. Jadi Unilever tuh beli satu lot juga berat gitu dulu itu ya. Tapi karena saya ingin ikut RUPS, saya beli aja deh. Saya jualin saham-saham lain supaya bisa ikut RUPS, supaya saya bisa berfoto dekat Unilever gitu, di daerah itu tuh, di Serpong atau di mana. Kemudian pas mau pulang, ngantri dan ngambil souvenir. Jadi anaknya di Unilever itu pulangnya dikasih souvenir. Waktu itu saya dapat biskuit kalau nggak salah. Nah, itu ada ibu-ibu. Saya tanya, ibu, karena ibu ini masih agak muda ya, udah nenek-nenek tapi masih muda dibanding senior yang tadi. Kemudian saya tanya, Bu, kalau ibu saham apa udah lama Bu pegang? Oh, Dek, ini bukan saham ibu, tapi saham ayah saya. Jadi sahamnya diwariskan. Jadi saham yang beliau punya itu saham ayahnya, saham orang tuanya, bukan saham dia. Tapi diwariskan ke anak-anaknya. Itu teman-teman, itu bukti bahwa saham bisa diwariskan, bukan kata orang, tapi saya pernah buktikan dengan ibu-ibu itu. Dan ibu-ibu itu pun sudah sepuh, kemungkinan dia akan mewariskan lagi sahamnya itu. Gitu ya, Kang. Iya. Baik, semoga menjawab Viva dan teman-teman semuanya. Pertanyaan keempat nih, Kang. Mohon izin, saham syariah apa bisa syariah ya? Padahal masih ada utang ribanya. Padahal riba itu dilarang walaupun sedikit lah. Contoh perusahaan ada utang di bank konvensional dari Pak Asep Basuda. Oke, pertama terima kasih. Namanya sama dengan saya.
Ya, yang kedua pasti orang Sunda. Yang kedua, eh, perbankan itu kan kriteria itu dibuat berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu adalah pemikiran kolektif berbagai ulama. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada saham syariah itu yang non riba atau apakah ada saham yang tidak menggunakan utang riba? Salah satunya yang 4 saham ini. Karena mereka dari awal sudah menyatakan sebagai bank syariah, sebagai perusahaan syariah, itu satu. Kemudian yang selain 4 ini, yang pasif atau yang nilai itu ada juga loh sebagian saham yang memang nggak punya utang ke bank dan tidak punya utang obligasi yang ribawi. Saya pernah buat feed 8 saham di YouTube dan di Instagram, 8 saham yang 0 hutang ke bank. Ya, kenapa juga masih toleransi ada utang berbasis bunga? Itu ijtihad. Silakan cek teman-teman di negara manapun kriteria saham syariah itu selalu ada porsi itu. Kenapa? Karena tadi di keterangan yang di nomor 5 itu ada umum al-balwa. Kondisi sekarang itu memang seperti itu dan itu bertahap. Malaysia tidak langsung ketat. Malaysia aja yang dianggap paling ketat itu mentoleransi kalau tidak salah 33% utang berbasis bunga terhadap total aset. Turki juga sama. Jadi negara-negara lain pun yang notabene industri halal yang sudah maju dibanding kita itu masih ada toleransi non halal dan toleransi utang berbasis bunga. Karena ini ijtihadiyah. Sekali ranahnya ijtihadiyah. Makanya nanti ada mekanisme cleansing, mekanisme pembersihan kekayaan. Kemudian ada yang mengatakan, "Mang kalau bercampur halal dengan haram kan nggak boleh." Kalau makanan mungkin nggak bisa dipisahkan. Rumit memisahkannya. Minuman rumit memisahkannya. Bercampur. Idah talatal halal wal haram gulibatil haram. Jika bercampur halal dan haram, yang kalah itu yang halal gitu kan sama yang haram. Tapi kalau di keuangan itu kan bisa ada cleansing. Artinya gini, ketika ada hotel, pendapatan minuman kerasnya bisa dihitung. Nah itu nggak dihitung aja sebagai penghasilan, itu bisa. Itu yang membedakannya antara makanan dengan keuangan. Makanan mungkin nggak bisa terpisahkan, tapi keuangan bisa dipisahkan dan itu bisa dianggap sebagai cleansing dana halal dan itu nggak boleh diambil. Kalaupun ada dipakai dana sosial buat MCK deh, buat jalan atau apa. Itu ada mekanismenya dan itu hasil kesepakatan para ulama yang saya yakin ya mereka bukan sembarangan gitu memberikan fatwa dibanding saya yang meskipun saya sedikit paham bahasa Arab karena saya guru bahasa tapi saya nggak berani memutuskan fatwa. Saya bukan mufti gitu. Saya bukan mufti, saya bukan produsen fatwa, saya hanya konsumen fatwa. Ketika saya menjadi konsumen fatwa, tugas saya adalah menggunakan fatwa tersebut sebagai landasan saya bertransaksi, bukan mendebatkan atau bukan mempertanyakan fatwa tersebut karena saya bukan produsen. Nah, kalau teman-teman ingin mempertanyakan itu silakan datang ke DSN MUI dan kumpul bareng bersama para ulama, para ahli ekonomi di situ, rembugkan, buatlah kriteria yang lebih ketat. Seperti itu mungkin kan. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Semoga menjawab kepada Bapak Asep Basudha dan teman-teman semua. Pertanyaan berikutnya nih Kang, dari Nadifa Aulia. Saya masih pemula untuk investasi awal saham syariah, apakah kita lebih baik membeli saham bank syariah dulu sebagai permulaan? Karena belum bisa membedakan sektor lain yang tidak ada kata syariahnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Nadifa ya. Ya. Nah, jadi Kak Nadifa yang paling mudah adalah mulailah dari saham-saham yang masuk Jakarta Islamic Index. Ya, Jakarta Islamic Index itu adalah saham-saham yang 30 besar yang hasil menyaring dari 420 saham syariah disaring lagi menjadi tinggal 60 yang berkapitalisasi besar, kemudian dipilih lagi 30 yang likuiditasnya tinggi. Jadi artinya gini, kalau teman-teman beli saham JI jangan takut tidak kejual dan tidak bisa beli. Kenapa? Karena sahamnya sangat liquid. Kita bisa cek misalnya per harinya bisa ratusan miliar. Modal kita yang mungkin saya mohon maaf juga kalau di antara teman-teman sudah jadi triliuner, mohon maaf nih. Mungkin teman-teman yang sudah jadi triliuner masih bisa beli gitu. Apalagi saya yang modalnya mungkin cuma receh gitu, cuma ratusan ribu, itu bisa beli lagi. Dan jualnya pun bisa mudah gitu, itu liquid. Jadi kalau saya menyarankan ke teman-teman itu, beli saham itu yang liquid. Kenapa? Liquid itu gampang dicairkan dan gampang dibeli. Barangnya selalu ada dan selalu bisa dijual. Karena kalau saham-saham yang second liner atau bahkan third liner gitu, ngandelin rekomendasi pom-pom dari beberapa komunitas, nanti bisa terjebak. Balik lagi ke harga 50 nangis kan seperti itu. Tapi kan kalau di saham-saham yang berfundamental kuat, harganya sudah mulai terjaga gitu, itu insya Allah nggak akan terjebak. TLKM misalnya 3 ribuan itu kan udah mudah lah, belinya mudah, jualnya pun mudah, dan manajer investasi pun beli di situ. Gitu kan. Mungkin saya menyarankannya gitu, JI, Jakarta Islamic Index gitu. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya.
Semoga menjawab Mbak Aulia. Lanjutan nih Kang. Kang saya dari Diandi Sidik. Saya mau tanya, BRIS itu apa terlalu mahal? Apa terlalu mahal dan apa masih menarik saat ini nih? Dan harganya sudah melambung tinggi sekali. Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya dijelaskan bahwa sebagian ada yang mengatakan nilai wajarnya itu ada di 781. Itu berdasarkan penilai. Setelah nanti merger harganya sekian gitu. Kemudian kalau kita menggunakan tadi ya asumsi dengan price to book value itu terendahnya di 380, tertingginya 2200, tengah-tengahnya di 1000-an. Itu mungkin rentang harganya. Nah, kalau sekarang ada 1400-an, sebenarnya itu sudah menengah ke mahal gitu. Menengah ke mahal. Sebenarnya amannya di bawah 1000 gitu. Tapi kan sekarang belum ke situ juga. Nah, kita tidak tahu apakah nanti harganya berapa. Nah, kalau saya sih selain fundamental, saya juga bicara teknikal. Kita lihat bahwa teknikal beberapa hari BRIS itu tidak pernah tembus di 1200 kalau tidak salah ya, atau 1100 saya lupa. Berarti di situ support. Seketika ke sana mantul lagi, ke sana mantul lagi. Berarti di situ tuh banyak yang nahan supaya nggak jebol gitu. Tapi kalau sudah jebol, teman-teman nggak usah ragu untuk katakanlah cut loss gitu. Karena boleh jadi di situ udah nggak ada lagi pertahanan secara pembeli penjualnya tuh udah nggak kuat lagi. Ya udah ini kayaknya bakal turun deh, udah lepas. Gini teman-teman, saya ingin membuat sebuah contoh bahwa kenapa syariah saham itu selalu menekankan pentingnya FATAMA. FATAMA itu singkatan, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak di saham. Contoh, dulu Aisyah itu primadona investor. Aisyah itu saham syariah yang menjadi primadona investor, naik dari 400 ke 2000-an lebih. Ketika di harga 2000-an orang masih optimis dia akan naik lagi. Tapi saya waktu itu secara fundamental Aisyah sudah mulai bermasalah. Laporan keuangannya sering telat. Muncul gagal bayar obligasi. Selanjutnya ada kasus oplosan beras. Maka tidak ada yang bisa menahan. Anjlok dari 2200 ke 168 dalam hitungan bulan. Dan orang masih percaya bahwa sekarang masih bisa bangkit. Tapi mungkin modal kita yang tertanam lama di situ. Jadi bagi saya, selain fundamental, teman-teman juga harus belajar teknikal. Gampang kok. Belajar support resist aja. Misalnya harga terakhir tuh biasanya nggak mantul lagi di harga berapa, itu aja. Ya, supportnya ibarat lantai gitu. Dan resistnya ibarat atap. Kita tahu atapnya sekarang di bearish itu 1690. Itu belum tertembus lagi. Gitu kan. Kemudian lantainya itu di 1000-an atau 1100. Berarti di rentang itu BRIS masih aman. Kalau misalnya mendekati 1690 boleh cicil jual atau mau nunggu lagi apakah dia tembus lebih atas lagi. Karena ada target 2200 atau 2800 bahkan. Sebagian sekuritas ada yang mengatakan 2800. Tapi kita tidak perlu terlalu percaya dengan rekomendasi itu karena boleh jadi itu juga nggak tercapai gitu. Ya. Saya hanya berbasiskan pengalaman ya. Antam dulu diramal ke 6.600 tahun 2008 loh Kang. Coba yang waktu itu berharap di 5.000-an, 4.000-an beli. Sampai sekarang belum terkabul keinginannya. Karena belum pernah tembus bahkan 3.000. Antam loh. Jadi bagi saya, fundamental aja nggak cukup. Fundamental itu bicara bahwa ini saham bagus, manajemennya bagus, produknya ada. Itu fundamental. What to buy, apa yang dibeli. Kemudian teknikal itu when to buy. Nah ini timingnya. Kita jangan ketinggian beli, jangan kerendahan jual. Karena kita tahu ini support resistennya. Itu aja belajar. Support resistennya sudah cukup sebenarnya untuk teknikal pemula ya. Kemudian yang terakhir money management. Ini jauh lebih penting lagi. Teman-teman gak bisa menyalahkan orang yang ngasih rekomendasi kalau teman-teman sudah punya takaran risikonya. Saya siap rugi di BRIS 100.000. Maka saya akan masuk sekian lot. Itu ada hitung-hitungannya. Mungkin di kelas lainnya nanti ISP kalau mau beri kelas tentang money management, saya boleh nanti sharing dikit-dikit gitu. Jadi Siap, Kang. karena penjelasannya lumayan itu agak matematis kalkulator gitu, harus pakai kalkulatornya. Tapi intinya gitu, kalau teman misalnya saya berikan simpel, BRIS mau beli di berapa? Di 1400, 1500 gitu. Jualannya di berapa? Di 1700. Siap rugi di berapa? Di 1400. Berarti selisihnya 100. Nah, 100 itu risiko. Nah, ketika kita merisikokan 100 poin atau 100 nominal gitu, kita siap ruginya berapa rupiah? Katakanlah 100.000. 100.000 dibagi 100 dikali 100. 100.000 dibagi 10.000. 10 lot. Kita cukup beli BRIS 10 lot. Karena kalau turun ke 1.400, saya sudah ikhlas 100.000 hilang. Itu money management.
Kalau kita trading, investing di saham itu pakai money management, nggak ada istilah menyesal, nggak ada istilah menyalahkan orang lain, karena semuanya kesalahan kita sendiri. Tombol buy dan sell bukan di tangan orang lain, bukan di tangan grup pom-pom, bukan di tangan founder komunitas, tapi di tangan teman-teman sendiri. Ya. Gitu kan? Benar-benar. Baik, terima kasih Kang jawabannya. Baik itu ya dari Vaulia dan teman-teman yang baru pemula. Jadi belajar karena masih pemula masih enak tuh. Ataupun juga yang udah ahli banget, jangan lupa refreshing juga mengenai fundamental analisis teknikal dan money management. Lanjut Kang, kita beli menggunakan margin, beli pagi jual sore, jadi tidak terkena bunga. Apakah itu sudah termasuk riba? Terima kasih Kang. Nah, dari Suryani. Mungkin bunganya tidak kena. Tapi niat kita menggunakan margin itu sudah niat kita menggunakan riba. Dan itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh gitu. Kalau saya memilih tidak boleh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat gitu kan. Niat itu lebih, niatul mu'min khairun min amalihi gitu dalam hadis lain. Niat mukmin itu lebih utama ketimbang pekerjaannya. Jadi kalau kita udah berniat sebenarnya gak mau dijual lagi kan niat gak niat nginep sehari, tapi kan kita udah niat menggunakan dana margin. Nah kalau udah niat menggunakan dana margin, sebenarnya tadi kita udah meniat mempraktikkan riba, makanya tidak boleh gitu, tidak boleh sebenarnya menggunakan dana margin itu meskipun langsung dijual lagi. Kenapa? Karena niatnya tadi gitu. Makanya teman-teman, kenapa kita perlu SOTS seperti Ipos Syariah ini? Karena di SOTS teman-teman nggak bisa beli kalau pakai margin. Misalnya gini, teman-teman modalnya 10 juta nih, kemudian habis modalnya sudah 9 juta. Teman-teman mau beli saham 1.100.000 aja, itu pasti ditolak sama sistem karena terindikasi menggunakan margin 100.000. Jadi cara amannya adalah teman-teman yang pemula ini, Bapak Ibu, adik kakak, itu 100.000 pertama itu habiskan buat ngecek semua fitur yang ada di online trading tersebut. Dan sebenarnya kan cuma balik ke 4 ya. Store deposit, withdraw kalau butuh pencairan, cara beli, cara jual, itu 4. Dan jangankan teman-teman yang katakanlah ngaku pemula, saya aja yang udah lama, kemarin tuh pernah salah Kang input. Jadi saya kan langsung fast trade gitu ya, pas input ke truk, kok kenapa ya nggak beli? Ternyata malah jual Kang. Kan seperti itu saya loh yang udah lama gitu, karena apa, nggak lihat cuman gitu tadi. Makanya penting juga gitu mempelajari fitur online itu penting gitu. Kalau cuma 100.000 kan habis semua jual nggak masalah gitu. Aduh tadi saya maunya jual, kenapa beli jadi nambah loh, jadi berkurang modal saya, nggak masalah cuma 1.000. Coba kalau 100 juta kayak gitu salah inputnya. Pernah loh ada yang salah input apa saham kemarin itu sampai ratusan miliar, dan ada yang bilang itu deg-degan dealernya takut dipecat katanya karena salah input, harusnya jual malah beli, jadi harganya terus naik gitu. Bayangin telotnya gede gitu kan harga saham naik karena banyak yang beli. Bayangin harusnya jual malah beli, wah itu kan langsung naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya gitu, karena kita sudah dari awal tidak mau menggunakan margin, maka kalaupun ada tawaran seperti itu, kalau saya memilih tidak. Dan itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi gini, saya tidak pernah menjudge bahwa saya bebas riba begitu, karena saya juga tidak tahu apakah saya juga, pasti ada beberapa hal yang kena lah gitu dengan riba. Tapi setidaknya saya menjauhi itu. Contoh, saya nggak punya utang ke bank gitu kan. Kemudian misalnya saya berusaha untuk membeli saham sesuai dengan modal saya yang punya cash basis transaction. Tapi ya boleh jadi teman saya pinjam ke bank itu bagi dia halal. Kenapa? Karena dia darurat. Jadi ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena boleh jadi kalau dia nggak minjem, dia nggak bisa makan. Jadi dia darurat sekali sampai pinjam. Jadi kedaruratan dia mungkin saya tidak alami. Maka kalau saya meminjam itu saya bisa jadi haram. Kenapa? Karena saya nggak butuh gitu, saya nggak darurat. Sementara teman saya dia darurat kalau nggak minjem. Maka bagi saya akan lebih bijak ketika memandang orang riba atau tidak itu, lihat latar belakangnya seperti apa. Boleh jadi dia itu bahkan boleh. Kenapa? Di Quran disebutkan pamanit ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Kalau kita makan bangkai tanpa berlebihan, tanpa melewati batas, karena lapar, itu boleh, tidak dosa. Kenapa? Karena kalau tidak makan bisa mati. Mati lebih mudarat. Jadi makanya belajar fikih ada fikih aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang lebih diutamakan?
Nah kalau boleh jadi buat dia darurat, boleh saya nggak darurat. Bagi saya nggak darurat. Boleh jadi bagi saya darurat, bagi dia tidak. Itulah yang disebutnya kasuistik. Jadi sekali lagi ketika memandang hukum fikih tidak kita bisa menggunakan kacamata hitam putih, tapi di situ kita lebih bijak melihat apa latar belakangnya, apa ilat, apa sumbernya dan sebabnya dia melakukan itu. Itu kan. Baik Kang, terima kasih ya. Jawabannya super sekali. Jadi kita untuk riba itu sendiri dasarnya adalah margin. Nah itu kembali kepada niat teman-teman semua. Jadi untuk jika membeli saham dan lain-lain itu kembali ke teman-teman. Jadi tidak ada judge atau tidak ada, karena dosa masing-masing ya ditanggung oleh masing-masing juga seperti itu. Baik Kang, selanjutnya ini dari Mustika, bank syariah seperti BRIS itu apa mungkin pendanaannya dari bank konvensional BRI ya, sehingga ada unsur ribanya? Terima kasih. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi di laporan keuangan BRIS-nya apakah di situ ada utang dari hutang riba dan atau tidaknya gitu ya. Tapi setahu saya sih kalau mereka kan sebenarnya bukan utang kalau bank itu, tapi ada dana pihak ketiga DPK. Dana pihak ketiga ini adalah nasabah kan seperti itu. Dan nasabah kan dia ada pembiayaan, misalnya nasabah menyimpan di bank kemudian melakukan financing atau pembiayaan merubah atau berubah ke nasabah lain. Jadi kan bank itu cuma gitu, dia ngambil keuntungan dari mengelola dana pinjaman untuk dipinjamkan seperti itu. Dan ya teman-teman boleh cek aja di situ apakah di situ ada sumber misalnya dari yang lain atau tidak. Setahu saya sih selama dia selama dia usahanya itu menjalankan akad syariah itu tidak masalah sih kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Emang. Untuk teman-teman dan Mustika semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, trading berarti hanya boleh dilakukan di saham syariah saja ya, seperti yang disampaikan oleh Mang Amsi di awal. Jadi trading di saham non syariah berarti haram ya? Mohon maaf, masih pemula dari Nur Sugiyarti. Iya. Jadi baik investing maupun trading di saham yang non syariah itu tidak halal sama. Jadi mau investasi mau berdagang di saham yang sedang dinyatakan tidak syariah ya itu tidak halal gitu. Kalau nyebut haram mah bisa roasting lah ya, takut terkejut gitu. Tidak halal aja gitu bilangnya. Yeah. Tidak halal padahal tidak halal sarwaya jeung haramnya. Jadi sebenarnya trading atau investasi di saham. Jadi gini teman-teman, saya klarifikasi dulu. Yang menjadikan transaksi itu halal adalah pertama objeknya syariah. Objeknya dinyatakan sebagai efek syariah. Yang kedua, transaksinya sesuai dengan kaidah syariah. Jadi dua hal harus dipenuhi itu. Contohnya gini, sahamnya tidak syariah, udah pasti nggak boleh itu. Misalnya BBRI pasti nggak boleh, BBCA pasti nggak boleh, MLBI multi bintang, produsen bir bintang pasti nggak boleh kan karena sudah jelas tidak halal gitu. Nah sekarang boleh jadi objeknya halal, saham syariah, BRIS misalnya, atau BTPS, tapi menggunakan margin haram. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua hal itu. Jadi dua ini harus dipenuhi. Pertama sahamnya syariah, kedua mekanismenya syariah. Dua-duanya harus terpenuhi gitu teman-teman. Gak bisa salah satunya gitu. Nah sekarang misalnya gak pakai margin Kang, Mang, tapi beli saham BBCA ya sama kan, BBCA-nya sudah halal, sudah tidak halal gitu. Jadi kan dua-duanya harus terpenuhi. Pertama objeknya, yang kedua mekanisme transaksinya. Itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, boleh jadi itu tidak halal. Tidak halal, tidak dinyatakan halal. Seperti itu Kang. Dan sekali lagi nih teman-teman. Kalau saya secara pribadi nih, saham syariah itu kan paling utamanya berkah dan amanah. Ketenangan itu lebih utama. Kenapa? Karena margin juga tidak dibolehkan. Setidaknya kalau nggak punya margin itu tenang kan. Gak usah mikirin, aduh nanti uang saya gimana, takut di for sale. Secara psikologis aja sudah berbeda loh. Makanya kalau saya ngomong ke teman-teman, saya itu investor saham syariah murni gitu. Artinya apa? Saya nggak tertarik beli saham non syariah dan tidak tertarik pakai margin. Saya lebih tenang. Kenapa? Karena saya yakin bahwa yang saya beli itu sesuai dengan fatwa gitu. Itu yang pertama, secara keyakinan. Yang kedua, saya yakin saya nggak punya margin. Saya nggak punya utang harus dibayar. Saya nggak takut for sale. Kenapa? Meskipun saham saya turun drastis, saya nggak takut gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya utang. Jadi sebenarnya saham syariah itu dari awal sudah membuat kita tenang karena kita tidak dipusingkan dengan dengan utang, dengan beban yang lain gitu. Itu kan. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Jadi udah jelas ya yang disampaikan oleh Mang Apsi oleh teman-teman dan
Ibu Nur Sugiyarti. Pertanyaan berikutnya nih Kang. Oh, udah 10 pertanyaan aja nih. Super Santai. sekali teman-teman sekalian. Siap. Jadi, Mang, jika buy saham BRIS untuk nabung saham di harga sekarang masih oke gak sih? Apakah nunggu koreksi dulu, Mang? Dari Oke. Hamzah. Terima kasih Kang Adi. Cek dulu aja misalnya sekarang BRIS itu secara teknikal ada di mana. Karena kalau secara fundamental mungkin beda mazhab. Ada yang nyebut kemahalan, ada yang nyebut masih murah, kan bingung tuh ya. Saya aja teknikalnya gimana. Kalau saya sih lihat teknikal itu sekarang lagi cari arah gitu ya. Lagi cari arah dia mau naik atau mau turun gitu. Karena naik belum ke atasnya gitu kan, kalau turun juga belum di bawah. Jadi ada tengah sideway lah katakanlah seperti itu. Jadi lagi cari arah. Sebenarnya kalau buat tabung cocok gitu. Cuman ya kita lihat sampai Februari nanti munculnya seperti apa, terdilusinya seperti apa. Atau tadi cek di video yang tadi saya share ya, Kang Pran itu bagus menjelaskannya itu, runut gitu. Jadi kalau skenario-nya seperti apa, seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Jadi lebih detail lah penjelasannya. Nanti boleh dicek oleh teman-teman. Jadi kalau saya menyebut kalau buat nabung saham sih boleh-boleh saja gitu. Tapi mungkin kenaikannya sudah terbatas ketimbang kita beli di sekitar 100-200 dulu gitu. Jadi jangan berharap BRI Syariah bakal menjadi 10 bagger lagi gitu, 10 kali lipat. Karena kalau 10 kali lipat berarti pairnya berapa ratus kali gitu. Nilai bukunya berapa puluh kali. Jadi ke situ aja, teman-teman, rasionalitasnya di situ. Ada yang pernah bilang, BRI Syariah ke 10.000. Dari mana ya 10.000? Kalau ke 10.000 kebayang nilai bukunya berapa kali lipat. Apakah itu jadi wajar? Saya kira jadi tidak wajar akhirnya. Kan seperti itu, Kang. Jadi intinya kembali ke masing-masing. Kalau untuk sementara karena secara valuasi sudah mulai mahal, kalau ingin jadi value investing mungkin nunggu dulu turun gitu. Turun dulu ke bawah. Tapi kalau mau jadi trader atau jadi pedagang saham BRIS, kita lihat support resistance-nya aja. Kalau saya sih sebenarnya, saya kan lebih suka buy on break ya. Jadi kalau saham itu udah nembus misalnya harga tertinggi 1 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya malah beli. Orang lain pada jual, saya beli. Kenapa? Karena apalagi kalau yang sudah all time high, artinya dia menembus harga tertinggi selamanya. Saya di situ sangat enak. Kenapa nggak ada resisten ya? Atau terus aja, sky is the limit gitu. Langit itu batasnya. Terus aja naik. Kawal aja dengan garis rata-rata 5 hari atau 10 hari. Kalau tembus, nanti kita jual. Itu semacam trailing stop loss. Ini mungkin istilah teknis ya teman-teman. Nanti kalau udah mulai suka dengan berdagang saham, teman-teman pasti belajar hal itu. Dan pastikan bahwa ketika membeli saham itu kita harus punya fun dan fun gitu. Punya dananya dan harus selalu riang. Karena psikologis itu sangat menentukan dalam berdagang saham. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman dalam membeli saham tuh harus ada fun dan harus fun. Jadi jangan punya dana doang tapi kesel atau apa. Banyak Jadi ngaduhnya. ya malah ngeluhnya banyak. Betul. Banyak pusingnya lah gitu. Jadi harus fun teman-teman. Ini kebetulan pertanyaan terakhir. Jadi kita sampai 14.30 masih ada waktu untuk sharing session. Jadi sementara ini untuk menunggu teman-teman bertanya, jika ada pertanyaan tambahan, gini Kang, saya mau bertanya dari saya sendiri. Ya siap. Kan tiga merger bank syariah kan ada bank BSM, BNI Syariah, sama BRI Syariah nih Kang. Tapi yang megang itu Bank Mandiri, untuk saham mayoritasnya untuk saham mayoritas itu Bank Mandiri. Kalau menurut berita ya Kang. Nah itu pertama siapa sih yang diuntungkan? Yang itu, yang kedua apakah nantinya walaupun laporan keuangannya berbeda, tapi kan pasti ada ikut andil dari Bank Mandirinya itu kepada laporan keuangannya tiga merger bank syariah ini. Apakah ada riba seperti itu, Kang? Oke, ribanya di mana ya, Kang? Karena kan tiga-tiganya bank syariah. Misalnya ada apa? Kan bank Mandirinya kan mayoritas saham nih, Kang. Takutnya ada ikut andil dalam kucuran dana yang dimana itu dananya bisa berasal dari hutang atau apapun Kang gitu maksudnya, atau dari hutang gitu Kang. Oke. Ketika misalnya seseorang memiliki investasi di satu perusahaan, kita tidak tahu dia dari mana modalnya gitu. Tapi ketika
ketika dia berinvestasi di satu perusahaan gitu, kita nerima modalnya itu aja. Jadi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Karena jelas dia bukan misalnya ketika misalnya Bank Mandiri dia nitip modal di mana di Bank Syariah Mandiri gitu. Nah, itu kan ketika misalnya BSM-nya, entitasnya bukan Bank Mandirinya gitu. Jadi ketika nanti merger itu sebenarnya kan yang mergernya BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah. Nah, dan tiga-tiganya sudah dinyatakan syariah. Jadi kita tidak bicara lagi tentang komposisi pemilik modalnya kan. Kalau menurut saya kita tidak bicara lagi dengan komposisi pemilik. Karena apa? Karena di saham syariah pun boleh jadi yang memiliki modalnya kan misalnya non-muslim atau misalnya bukan orang baik, misalnya ya katakanlah punya usaha hiburan atau bahkan punya ini kan kita tidak tahu. Karena yang sudah jadi entitasnya itu bukan BMRI-nya, bukan BBNI-nya, dan bukan BBRI-nya, tapi lebih ke BMSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jadi istilahnya tiga itu sudah dinyatakan emiten syariah. Kita tidak lagi melihat dari mana sumber modal dia, gitu. Karena yang ini kan sekadar penitip modal aja, gitu. Bukan sebagai misalnya sebagai rasio utang, bukan. Kalau misalnya seperti itu sih. Jadi kalau di rasio keuangan pun tidak misalnya maksudnya tidak ada di ekuitas, tidak ada di liabilitas, tapi di aset kan modal itu. Di ekuitas maksud saya. Jadi kalau misalnya ada di neraca itu adanya di ekuitas, berarti ekuitas kan bukan utang. Mungkin itu kan. Itu dimasukkan ke rasio utang dibanding total aset. Itu kalau menurut saya nanti mungkin dibetulkan lagi aja. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya Kang. Ini untuk teman-teman dan Mang Apsi ini udah akan memasuki iPod Syariah akan memasuki presentasi dari iPod Syariah. Dari Mang Apsi apakah ada closing session, Mang? Oke, saya sambil menjawab pertanyaan yang private ya, sekalian ya Kang ya, 2 menit nih. Ya, 2 menit nih. Jadi ada yang bertanya ke saya apakah apa yang mendasari investasi diperbolehkan dalam agama Islam? Jawabannya adalah karena kita diminta oleh Al-Qur'an dan oleh Allah untuk melihat masa depan dengan berkaca ke masa lalu. Di surah Yusuf ayat 47 dan juga di kitab Bible juga ada kisahnya bahwa Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita untuk menyiapkan masa malang ketika kita di masa gemilang, menyiapkan masa krisis ketika kita di masa laris. Kenapa? Waktu itu kan ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, yang takwilnya adalah musim paceklik akan datang setelah masa subur. Nah, untuk misalnya mengantisipasi itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah menyiapkan itu, dan itulah pentingnya investasi. Jadi ada landasannya adalah surah Yusuf ayat 47, surah An-Nisa ayat 9, dan Al-Baqarah 282 kalau di yang saya yakini. Kemudian terkait pertanyaan terakhir, kenapa Ustadz ada salah satu Ustadz yang beli WSKT, yaitu tadi gitu, karena belum boleh jadi mungkin karena belum mengetahui bahwa WSKT itu tidak syariah ya. Karena sekarang sudah ada daftar efek syariah terbaru, isi yang terbaru, boleh jadi belum membaca itu, ataupun kalaupun sudah membaca mungkin masih ada dalam tenggat, karena ada 10 hari ketika saham dinyatakan tidak syariah, maka ada waktu sekitar 10 hari bursa untuk melepaskannya atau menggantinya, rebalancingnya dari portofolio syariah kita. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berinvestasi di saham syariah, yakinlah bahwa keuntungan terbesar di saham syariah bukanlah cuan, tapi lebih ke amanah dan berkah, baru cuan dividen. ABCD. Amanah, berkah, baru cuan dividen. Kemudian harus efisien karena pakai SOTS, jadi tidak usah dipusingkan lagi dengan pilihan sahamnya. Kemudian harus filantropis, setelah cuan harus rajin amal karena kaya harta kaya amal seperti Kang Irwan. Dan terakhir adalah growing. Investasi di saham syariah harus menumbuhkan aset kita. Itulah alasan kenapa kita harus berinvestasi saham syariah. A, B, C, D, E, F, G. Amanah, berkah, cuan dividen, efisien efektif, filantropis, dan growing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.